soal penyadaran tadi bahwa Tuhan ada di dalam, kita bisa berjumpa dengannya, bahkan kita bisa terbimbing dengannya secara langsung, itu bagaimana? Ya. Sekarang kita mau kemana masa depan kita? Mau mencari Tuhan, mau ketemu Tuhan atau tidak? Mulai sekaranglah berpikir, oh, saya akan belajar untuk bertemu Tuhan, agar bisa ngomong dengan Tuhan. Belajarnya di mana? Belajarlah pada guru spiritual. Guru agama tidak bisa. Guru kebatinan tidak bisa. Kenapa guru spiritual? Hanya guru spiritual yang benerlah bisa mengantarkan muridnya ketemu dengan guru sejati yang ada di dalam dirinya. Guru sejati itulah yang mengantarkan umatnya bertemu langsung dengan Tuhan, berdialog langsung dengan Tuhan. Gitu. Guru sejati itu adalah percikan Tuhan yang ada di Ya, itu dia. Ya. Itu kalau di Jawa, aku ada komunitas namanya sedulur sejati gitu. Teman sejati. Iya, sedulur sejati. Jadi dia yang bisa bimbing kita gitu. Kadang ngasih tahu kita gitu. Ya. Dan yang mengantarkan ke Tuhan ya itu tadi, sedulur sejati itu kalau di Jawa gitu, saya sama teman-teman gitu. Kalau saya guru sejati. Guru sejati. Guru sejati. Otak ada dua. Otak kanan, otak kiri. Atau pikiran ada dua. Pikiran positif, pikiran negatif. Baik. Pikiran positif jumlahnya hanya 5. Kalau yang negatif 100. Pandawa, Kurawa. Ya. Itu. Contoh pikiran positif. Traffic light. Ada pengemis tua. Ya. Ini jarak 50 meter. Ada pengemis tua. Saya akan kasih 100.000. Oke. Jalan 10 meter. Kalau 100.000 itu kan banyak. 50.000 aja. Udah cukup. Jalan lagi 10 meter. 50 juga banyak. 10 aja. Ya. Dekat. Nggak usah dah dikasih. Beginilah proses ketika kita ingin mengikuti pikiran-pikiran baik kita, 100 yang akan menggagalkan. Ini perang Pandawa Kurawa. Sesungguhnya kan, kenyataan kan Pandawa yang 5 ini pasti kalah oleh 100 kan. Tetapi di Bharatayuddha kenapa menang? Karena dia punya penasehat, Krishna. Nah inilah yang disebut dengan guru sejati. Siapa saja yang mengikuti pikiran, dia akan terpuruk. Siapa yang bisa mengikuti bahasa nurani, dia akan menemukan keselamatan. Lewat laku apa seseorang bisa nuruti bahasa nurani? Nah kalau di sini ada proses. Proses mata bijak, telinga bijak. Mata, itu ada 3. Mata biasa, bisa melihat apa yang ada di sekitar sini. Mata goib, bisa melihat roh-roh yang ada di sini, yang jumlahnya 7 kali lipat lebih dari manusia. Banyak orang yang kelahirannya itu bisa melihat roh, bisa ngomong bicara dengan roh-roh. Kemudian ada satu mata lagi, saya sebut mata bijak. Ya, mata inilah yang bisa melihat beliau yang ada di dalam diri kita, alam semesta yang ada di dalam diri kita. Telinga juga ada 3. Telinga biasa bisa mendengarkan suara kodok, suara Mas Endra, suara yang lain. Kemudian ada suara gaib, bisa mendengarkan suara-suara di alam gaib. Walaupun orang duduk di sini, di sana ada orang bertengkar di alam gaib, dia bisa dengarkan ada apa di sana. Tapi di sini tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah telinga bijak. Hanya telinga bijak sudah bisa terbuka. Disinilah suara-suara kebenaran yang diterima oleh semua umat akan keluar. Langkah konkretnya supaya suara bijak dan telinga bijak tadi bisa aktif begitu, apa Pak Gadek? Itu ada proses tapa yoga samadhi selama 3 hari. Dan itu jadi. Ini
para murid sejati kita punya 200 orang. Ini semua sudah 3 hari melalui prosesnya 3 hari ya di sini. di sini. Ya, kita lakukan tapa yoga samadhi, tidak bicara, tidak berhubungan komunikasi lewat HP, Tidak makan. makan yang netral aja, nasi putih, sayur tanpa garam. Oke. Itu selama 3 hari. Dan makannya dikit-dikit, sekedar makan aja. Itu. Boleh nggak saya dan teman-teman ngaji Rosso ikut proses itu? Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada masyarakat Indonesia. Karena sekarang kan zamannya zaman mau ke agama Budi kan. Ya. Disinilah prosesnya agar kita dituntun oleh kitab suci yang ada di sini. Oke, menarik ini. Kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan ini terbukti. Setiap murid yang sudah ikut itu, dia bisa menulis buku tanpa dia sadari. Apapun pertanyaannya, jawabannya muncul. Kalau Dr. Mustike, itu beliau otodidak. Tetapi saya diberi berkah untuk mengajarkan ke orang agar semua seperti Dr. Mustike. Keren. Gila, sumpah ini sadis. Jadi teman-teman yang murid sejati Ambara Ya. Ashram itu dia sudah nggak bisa Sudah. keliling cari guru-guru Nggak perlu. Karena guru sejati ada di sini. Kenapa nggak dari dulu-dulu kita ketemu ya? Inilah untungnya COVID. Ini keluar di COVID. Iya. Maka COVID itu bukan desain siapa, desain Tuhan loh. Agar umat manusia kembali ke jati dirinya. Hanya orang yang bisa kembali ke jati diri, dia bisa melihat Tuhan di mana-mana. Dia bisa face to God. Tuhan itu ada bisa dilihat. Tuhan itu ada bisa diajak ngobrol. Yang dialami Pak Mustike itu persis yang dialami Pak Kadek.